Halo Mner dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Visual Chandra Pelengkau, NIM 210211060147. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang diberikan sebagai tugas teori sistem multimedia untuk kami. Jadi kita akan membahas tentang studi kasus sebuah perusahaan penyediaan streaming video, StreamPro, menghadapi keluhan pengguna terkait kualitas layanan mereka. Keluhan yang diterima meliputi buffering yang terlalu lama, kualitas video yang turun secara drastis saat jam sibuk, dan gangguan koneksi. Tim teknis menduga bahwa masalah ini berhubungan dengan pengaturan protokol jaringan dan manajemen layanan multimedia mereka. Nah, jadi saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Oke, jadi kita semua pasti sudah familiar ya dengan pengalaman-pengalaman yang sering kita alami saat menonton streaming, mau itu di YouTube ataupun juga pada kasus ini yaitu StreamPro. Nah, tiba-tiba kita sering mengalami buffering ataupun kualitas video turun drastis, terutama di saat jam-jam sibuk yang mana itu banyak pengguna yang juga mengakses layanan streaming tersebut. Nah, pasti kita sering merasa kesal. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang permasalahan tersebut yang sering terjadi di layanan streaming, terutama di StreamPro. Kita bakal membahas tentang protokol jaringan, QoS, manajemen bandwidth, dan bahkan solusi teknologi canggih yang bisa bikin pengalaman streaming menjadi lebih lancar. Nah, langsung kita mulai di pembahasan yang pertama, yaitu tentang protokol-protokol seperti RTP, RTSP, dan RTCP. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan protokol-protokol ini. Nah, untuk protokol yang pertama yaitu RTP atau Real Time Transport Protocol. Nah, ini adalah protokol yang bertanggung jawab untuk mengirimkan data multimedia secara real time seperti audio dan video. RTP memastikan data video sampai ke perangkat kita dengan waktu yang minimal. Jadi kita bisa menikmati film tanpa banyak delay atau buffering. Protokol ini sangat penting untuk memastikan kualitas video yang stabil. Sekarang kita lanjut ke protokol yang kedua, yaitu RTSP atau Real Time Streaming Protocol. Nah, RTSP ini digunakan untuk mengontrol aliran video dan audio seperti play, pause, atau skip. Jadi RTSP ini seperti pengatur jalannya video. Kalau kita ingin melakukan pause atau skip, RTSP yang bekerja di belakang layar akan mengatur ini sebagai perintah. Nah, sekarang lanjut ke protokol yang ketiga, yaitu RTCP atau Real Time Transport Control Protocol. Nah, RTCP ini berfungsi untuk memonitor kualitas streaming yang sedang berlangsung. Dia memberikan feedback tentang kualitas transmisi data, seperti delay atau paket loss. Jadi, kalau ada masalah dalam kualitas streaming, RTCP yang bakal kasih informasi ke server untuk bisa diatur secara ulang. Nah, ketiga protokol ini bekerja berbarengan buat memastikan video yang kita tonton sampai dengan kualitas terbaik tanpa gangguan dan dengan kontrol yang oke. Dan kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu QoS atau Quality of Service. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep penting lainnya, yaitu QoS atau Quality of Service. QoS ini adalah cara jaringan mengatur dan mengalokasi sumber daya buat memastikan layanan multimedia seperti video streaming dapat berjalan lancar tanpa gangguan. Ini sangat penting, apalagi buat layanan streaming kayak StreamPro. Nah, untuk parameter-parameter QoS yang paling penting untuk streaming adalah yang pertama yaitu bandwidth. Nah, bandwidth ini seperti jalan tol. Semakin lebar jalan, semakin banyak data yang bisa lewat. Jadi bandwidth yang cukup besar itu sangat penting buat streaming tanpa buffering. Lalu kita masuk ke pembahasan berikut, yaitu latency. Latency adalah delay antara kamu klik play dan video mulai muncul. Jadi kalau latency tinggi, bakal ada jeda yang cukup lama. Jadi latensi rendah itu penting banget buat pengalaman yang lebih mulus dalam menonton video. Kemudian paket loss. Nah,
Ketika data hilang di tengah jalan, bisa menyebabkan video jadi patah-patah atau buffering. Nah, QoS ini bertugas buat meminimalkan paket loss. Oke, dengan QoS yang tepat, layanan streaming bisa lebih stabil, terutama saat banyak orang nonton di waktu yang bersama. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, ketika traffic jaringan tinggi, tentu saja bandwidth jadi terbatas kan? Nah, bagaimana sih Stream Pro bisa mengoptimalkan penggunaan bandwidth ini? Nah, untuk manajemen bandwidthnya, di sini Stream Pro bisa pakai teknik seperti traffic shaping dan load balancing buat mengatur arus data secara efisien. Dengan teknik ini, Stream Pro bisa memastikan data disalurkan ke pengguna dengan prioritas tertentu, misalnya ke pengguna yang lagi nonton di resolusi tinggi. Nah, selain itu, CDN atau Content Delivery Network punya peran penting buat mendistribusi video ke berbagai server yang lebih dekat dengan pengguna. Nah, CDN ini membuat proses pengiriman data jadi lebih cepat dan mengurangi resiko buffering. Karena data diambil dari server terdekat, bukan dari satu pusat server yang jauh. Nah, lanjut lagi. Nah, masalah buffering dan kualitas video yang turun biasanya muncul di saat jam sibuk, ya kan? Nah, ada solusi yang bisa membantu sekali. Salah satunya adalah protokol adaptif seperti Dash. Nah, Dash adalah singkatan dari Dynamic Adaptive Streaming over HTTP. Nah, apa sih itu? Nah, Dash ini memungkinkan video untuk menyesuaikan kualitas secara otomatis berdasarkan kondisi jaringan yang ada. Jadi, kalau jaringan lagi lemot, kualitas video bakal otomatis turun supaya tetap bisa diputar secara lancar tanpa hambatan atau buffering. Nah, kalau jaringan membaik, kualitas video bisa naik lagi. Ini solusi yang cukup efektif buat jam sibuk yang trafiknya banyak atau tinggi. Nah, selain itu, apakah SDN atau Software Defined Networking bisa menjadi solusi? Nah, jawabannya itu bisa. Dengan SDN, kita bisa mengatur jaringan secara lebih fleksibel. SDN memungkinkan pengaturan jaringan yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan traffic streaming. Jadi, di saat jam sibuk, SDN bisa secara otomatis menyesuaikan jalur dan alokasi bandwidth buat menghindari bottleneck. Nah, demikianlah pembahasan kita. Jadi, Ner dan teman-teman, ada banyak cara yang bisa diambil buat meningkatkan kualitas streaming. Mulai dari protokol yang tepat, manajemen QoS yang baik, optimasi bandwidth, sampai solusi adaptif dan SDN. Nah, dengan teknologi yang terus berkembang, kita bisa mengharapkan pengalaman streaming yang lebih lancar, meskipun di jam sibuk sekalipun. Nah, demikianlah video penjelasan yang saya buat. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat dan atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Demikian, sekian.